Oke, sebelum kita masuk ke definisi limit, kita akan mengenal simbol epsilon dan delta. Nah, yang dimana epsilon dan delta ini akan kita gunakan pada semua pembuktian yang terkait dengan limit. Epsilon dan delta itu merupakan sembarang bilangan real positif. Jadi epsilon nanti akan berhubungan dengan L atau fx-nya, sementara delta nantinya akan berhubungan dengan nilai x-nya. Yang pertama kita akan melihat maksud dari fx dengan epsilon dari L. Kita akan melihat maksud dari sini. Nah, di sini disediakan sebuah grafik untuk gambarannya. Misalkan di sini ada titik L yang kita akan mau cari jarak fx ke titik L, yang dimana dia itu tidak boleh lebih besar dari epsilon. Berarti kita bisa tuliskan di sini jaraknya yang mana dia itu tuh menunjukkan jarak dari fx. Jadi kemungkinan di sini itu ya, di sebelah sini itu adalah letak dari si fx-nya. Nah, jadi kemungkinan di sini tuh letak fx-nya di sebelah sini nih. Dengan batasnya di sini L kurang dari epsilon sampai L tambah epsilon. Ini berarti maknanya kalau nilai fx itu dia berada pada rentan si fx itu dia berada pada rentan L kurang epsilon sampai L tambah epsilon. Dan dia akan berekuivalen dengan nilai mutlak fx minus fx kurang L akan kurang dari epsilon. Jadi yang kita tahu bahwa konsep jarak itu dinyatakan dengan nilai mutlak. Jadi kalau kita tahu jarak antara fx ke L itu tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh lebih besar dari epsilon, yaitu berarti kita tuliskan kalau nilai mutlak fx kurang L itu dia kurang dari epsilon. Atau kita bisa tuliskan juga fx ini berada pada interval terbuka L kurang epsilon sampai L tambah epsilon. Nah, selanjutnya kita mau melihat nih bagaimana kalau mengatakan X itu dia sangat dekat, ya sangat dekat, tetapi dia tidak sama dengan C. Nah, untuk suatu delta. Nah, kita kembali ke gambar grafik ini ya. Yang dimana di sini ada titik C, dimana di sini ada titik C, yang dimana kita mau lihat jarak nilai X ini itu ke C, tetapi dia tidak pernah sama dengan C, artinya jaraknya tidak sama dengan 0 untuk suatu delta. Jadi jaraknya itu dia ada pada rentan C kurang dari delta, sampai dan C tambah delta. Jadi ini menunjukkan rentan untuk menilai si X yang ini. Nah, di sini kita bisa katakan kalau si X itu berada pada interval terbuka C kurang delta dan C tambah delta. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi nilai mutlak itu sebagai mutlak X kurang C akan lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Dan ini bisa dijabarkan lagi menjadi si X ini lebih dari C kurang dari delta, dan X ini lebih dari C kurang delta, dan X ini kurang dari C tambah delta. Nah, kita sudah tahu kalau misalnya konsep X-nya itu dia bisa sedekat sama C, tetapi dia tidak boleh sama dengan C. Jadi, kalau misalnya X dia sama dengan C, itu berarti jarak X kurang C itu akan sama dengan 0. Karena ini dia tidak boleh, makanya untuk selain nilai mutlak
kurang dari delta, kita harus pastikan juga dia itu lebih besar dari 0, karena X tidak pernah sama dengan C. Ini juga menunjukkan kalau dia berada pada rentan C kurang delta sampai C tambah delta. Kesimpulannya, kalau kita ingin mencari suatu nilai limit ke suatu titik C yang dimana X-nya itu dia bergerak menuju titik C dengan semua epsilon sembarang, apapun yang kita punya, kita akan pasti menemukan suatu nilai delta yang akan mengakibatkan nanti dari fx-nya itu kita akan pasti menemukan x yang berada pada rentan ini. Pada rentan yang ini. Kita akan menemukan nilai si x-nya ini. Oke. Nah, jadi definisi limit itu dikatakan limit x menuju c dari fx itu sama dengan L. Berarti untuk epsilon lebih besar dari 0 pasti terdapat untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 pula yang bersesuaian. Sedemikian sehingga jika X kurang C lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak fx kurang L akan kurang dari epsilon pula. Atau bisa dikatakan untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 yang bersesuaikan sedemikian sehingga jika jarak titik X ke C itu dia kurang dari delta, maka jarak Fx kurang L itu pasti kurang dari epsilon. Berarti kita akan lihat gambarannya di sini. Jadi kita berangkat dari gambar yang pertama. Di sini untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 berlaku pada epsilon apapun yang kita punya, itu pasti kita akan mendapatkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga si mutlak X min C ini akan lebih dari 0 kurang dari delta. Sedemikian sehingga jarak pasti kita akan mengarah ke jarak si fx ini kurang L itu akan kurang dari epsilon. Nah, untuk lebih jelasnya akan disajikan sebuah contoh yang akan dijelaskan sama rekan saya. Oke, kita beranjak ke contohnya. Di sini ada limit X mendekati 2 dengan 2X akar 2 min 3X min 2 per X min 2 sama dengan 5. Kita akan memulainya dengan analisis pendahuluan. Yang akan kita tuju adalah mutlak 2X akar 2 min 3X min 2 per X min 2 dikurang dengan L-nya, yaitu 5, kurang dari epsilon. Ini akan menjadi tujuan kita. Lalu di sini kita bisa melakukan penyederhanaan aljabar di mana bentuk ini akan sama dengan mutlak 2x plus 1 dengan x min 2 per x min 2 dikurangi 5. Lalu kita dapat mencoret x2. Ini kita coret x2-nya. Karena ini sama ya teman-teman. Sehingga dihasilkan 1 dikalikan dengan 2x plus 1 kurangi 5. Yang akan menjadi hasil akhirnya mutlak 2x min 4. Ini karena jika dikeluarkan 1 kurangi 5 sama dengan min 4 ya teman-teman. Lalu dari ini kita akan punya delta itu, dia berhubungan dengan mutlak X min 2 kurang dari delta. Jadi karena kita bekerja mundur, nanti dari bentuk ini kita arahkan ke bentuk nilai mutlak X kurang 2 agar kita bisa menentukan delta yang sesuai. Di sini tadi kita sudah sampai ke mutlak 2X min 4 ya teman-teman. Apabila kita akan mengubah ke bentuk X min 2, maka keluarkan angka 2 sehingga didapat mutlak 2 dikali X min 2. Ingat, sifat-sifat nilai mutlak di sini duanya bisa dikeluarkan karena duanya positif. Jadi ini ya teman-teman. Jadi yang ini hasil dari 2x min 4. Karena jika 2 dikalikan dengan x min 2 akan menghasilkan 2x min 4. Karena mutlak x min 2 kurang dari delta, maka 2 mutlak x min 2 akan kurang dari 2 delta. Karena bentuknya mutlak x min 2 kurang dari delta, maka 2 mutlak x min 2 kurang dari 2 delta. Agar 2 delta hasilnya akan sama dengan epsilon, kita harus mengkalikan 2 dengan epsilon per 2. Karena jika kita akan mengalikan keduanya, maka duanya akan habis dan yang tersisa hanya epsilon. Sehingga 2 epsilon per 2. Ini ya teman-teman. Lalu, duanya kita coret karena sama. Sehingga duanya akan habis dan yang tersisa hanya epsilon. Ini ya epsilonnya teman-teman. Hal ini berarti nanti kita akan pilih delta harus sama dengan epsilon per 2. Delta harus sama dengan epsilon per 2.
Nah, kalau kita sudah punya pilihan delta yang sudah bisa dipastikan yang akan mengakibatkan ini, maka kita masuk ke bukti formalnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan dengan memakai bukti formal. Dimulai dengan mengambil sebarang epsilon lebih dari 0, lalu kita pilih delta sama dengan epsilon per 2. Sedemikian sehingga jika kita punya jarak mutlak X kurang 2 akan lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka jarak dari mutlak 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 per x dikurang 2 dikurang 5 akan sama dengan mutlak 2x plus 1 dikali x dikurang 2 per x dikurang 2 dikurang 5. Dan x min 2x kurang 2 ini bisa kita coret, sehingga akan menghasilkan mutlak 2x plus 1 dikurang 5 dan menghasilkan 2x dikurang 4 akan sama dengan mutlak 2 kali x dikurang 2 itu sama dengan 2 kali nilai mutlak x kurang 2, yang dimana mutlak x kurang 2-nya kurang dari delta, ini akan kurang 2 kali dari delta, karena deltanya sama dengan 2 kali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa limit x mendekati 2, x kuadrat kurang 3x kurang 2 per x kurang 2 sama dengan 5, ini memiliki nilai delta yang sesuai, yaitu epsilon per 2.